Assalamualaikum guys, jadi ini aku bicaranya pelan-pelan aja ya, karena ini kontennya itu agak sedikit seram juga sih, horor-horor gitu, karena kan aku juga suka horor kan. Jadi ini aku mau berbagi cerita sedikit soal aku pernah kayak digangguin gitu loh. Oke. Eh, Pernah, aku langsung cerita ya. Aku kan tidur di kamar sini, ini kan kamar aku ya kan, dan di bagian pojok sana itu ada kacanya itu agak lumayan panjang juga, dan itu posisinya itu menghadap ke sini. Iya, menghadap ke sini, tapi ya pokoknya kayak gitu. Terus aku kan sering kebangun tuh jam sekitar jam 12 malam atau jam 1, 2, 3-an pagi gitu. Terus saat kebangun aku tuh sering kan ngaca di situ, ngaca terus sering sisir rambut gitu. Konon katanya sih kalau apa namanya, sisir rambut kalau jam 12 malam, jam 1, 2 gitu, katanya sih sering digangguin, tapi aku nggak tahu ya. Tapi saat aku kebangun itu jam 12 malam, pernah aku kebangun jam 12 malam, aku langsung ngaca terus sisir rambut gitu kan, katanya kan nggak boleh kan kalau sisir rambut itu tengah-tengah malam di depan kaca, karena konon katanya itu ya nanti dapat diganggu gitu. Oke, langsung saat aku lagi nyisir rambut, tiba-tiba tuh kayak hawanya itu di dalam kamar aku tuh kayak nggak enak aja gitu, kayak misal kayak horor banget gitu, karena kan waktu itu kan uh, aku tidurnya tuh di sini sendiri, karena kan adik aku juga tidurnya di atas sama orang tua aku, dan aku cuma tidur di sini tuh sendiri doang gitu. Jadi pas kebangun tuh ya kayak sunyi aja gitu, nggak ada siapa-siapa di samping aku gitu. Tapi pada saat aku juga pernah cerita sama teman-teman aku di sekolah kalau aku tuh sering, bukan sering sih, cuman waktu itu aku sempat diganggu sama makhluk halus. Aku nggak tahu ya itu makhluk halus atau siapa atau gimana. Dan ini nanti malam aku akan buat konten horor juga ya. Dan ini konten yang pertama kali horor ya. Dan saat aku mengaca gitu, lagi sisir rambut, tiba-tiba kayak ada yang ini gitu. Kayak ada suara kayak gitu doang. Tapi pas aku nengok gini ke kiri ke kanan ke atas juga nggak ada gitu. Padahal kalau kalian bisa lihat di situ ya, di bagian situ aku kan tidurnya kan kepalanya tuh menghadap sini, ini kepala aku dan kakinya tuh di bawah, terus aku menghadap ke atas gitu, tiba-tiba kayak ada yang nengok-nengok gitu, karena kan situ ada lubang gitu, tapi nggak terlalu besar juga sih lubangnya. Pas saat aku kebangun itu sekitar jam 12 malam, aku lihat di situ kayak ada sesuatu gitu. Pokoknya aku juga nggak tahu itu mungkin kucing, kan kucing aku juga sering lewat situ terus tidur di kamar gitu, tapi lewat situ. Tapi saat aku lihat itu kayak bukan kucing, nggak ada bulunya sama sekali gitu, tapi serem banget gitu. Jadi ya kayak lanjut ya. Terus aku tuh lihat itu nggak ada sama sekali yang namanya bulu-bulu gitu kan. Kalau kucing kan pasti ada bulu ya kan. Terus saat aku lihat tuh nggak ada sama sekali yang namanya bulu ataupun kayak kulit-kulit yang normal-normal gitu loh, nggak ada. Tapi ya aku lihat tuh kayak ini tuh kayak udah kelepas gitu loh, kayak udah berdarah-darah gitu di situ tepatnya. Terus kalau saat di kaca itu, saat aku udah lihat itu udah merinding banget, udah nggak tahu mau ngapain ya, karena kan di kamar juga sendiri gitu. Tapi saat aku ngaca, tiba-tiba tuh kayak ada yang itu loh yang tadi aku bilang tadi, yang kayak gitu doang. Tapi pas aku kayak nggak ada gitu, tapi ya udah, akhirnya kan aku kan sering kan kalau misalkan tidur sering diginiin lampu, harus matiin lampunya terus nyalain lampu-lampu yang di belakang ini. Terus saat di apa namanya, saat sisir rambut, tiba-tiba lampunya itu nyala sendiri dan itu aku takut banget. Aku nggak tahu ya, mungkin korslet atau gimana, atau mungkin bermasalah lampunya, atau mungkin ya kayak gitulah. Mungkin kita berpositif thinking aja, siapa tahu mungkin lampunya ada rusak gitu. Tapi yang aku bingungkan itu yang tadi, yang pertama, yang saat aku bangun kan keperluannya kan di sini, ada di situ, terus ada yang mukanya tuh kayak hancur-hancur gitu. Terus bagian kaca ada yang bilang gitu doang.
tuh takut. Jadi kalau misalkan aku tidur di sini sendirian tuh kayak gimana ya, kayak merinding aja gitu. Terus di pojokan sini kan ada lubang-lubang kecil-kecil gitu, kayak aku takut jangan sampai ada sesuatu tapi nggak tahu ya, wallahualam bisa apa aja gitu. Tapi yang aku pengalaman horor yang pertama itu di kaca di situ. Kalau kalian bisa lihat bentar, itu kamar aku, apa namanya, kacanya itu panjang banget, kalian bisa lihat ya. Dan di situ nanti aku ceritain, di situ tuh sering ada yang namanya penampakan kayak gitu loh, di sekitar situ. Di situ aku tuh sering lihat kayak ada yang nampak gitu. Itu juga kacanya gitu, juga takut gitu. Yang udah teman-teman semua lihat, kalau itu tadi kaca di bagian situ pojok kiri dan pojok kanan tuh ada kayak apa sih namanya, ventilasi. Cuman aku udah tutup ventilasinya karena terlalu dingin kan. Ini juga lagi pakai kipas angin, tapi nggak terlalu dingin juga sih. Tapi situ kan ada lubang-lubang gitu, tapi aku takut banget kalau misalkan malam-malam udah aku tidur udah main handphone ya. Aku takut banget kalau misalkan lihat di situ, takutnya jangan sampai ada hal yang sama kayak kemarin juga gitu. Terus nanti aku akan buat konten mungkin malam sebentar. Di depan kamar aku tuh kan gelap banget ya, nggak ada lampu sama sekali, cuma ada adik aku, lemari adik aku sama lemari aku gitu di pojokan di situ. Dan udah ada kursi yang nggak pernah dipakai lagi gitu. Dan di situ katanya sih ada penunggunya, tapi nggak tahu ya. Memang setiap rumah ada pasti yang namanya penunggu ya kan. Jadi nanti aku akan main di situ, aku akan main permainan yang mungkin ini udah dulu banget permainannya, tapi aku akan coba lagi permainannya. Buat teman-teman semua, jangan sampai kalian mencoba permainan ini, karena ini cuma buat konten aja ya. Jadi jangan sampai kalian itu mencoba-coba. Oke, mungkin itu saja video aku. Video pertama kali aku berbagi cerita horor gitu, diganggu masalah kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya sih aku nggak percaya juga sih. Kita tuh harus percaya sama yang di atas, karena di derajat manusia itu lebih besar daripada makhluk halus. Oke, mungkin itu saja video aku. Sampai sini dulu. Nanti kalau misalkan kalian mau request video apa aja yang nanti aku akan buat, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, loncengnya itu notifikasinya, agar setiap video yang aku upload kalian bisa tahu. Oke, mungkin itu saja ya. Assalamualaikum guys.